Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Kita bertemu lagi dalam renungan harian GKI Kebonjati bersama saya Agus Gunawan. Hari ini kita akan membahas satu tema, susahnya jadi orang Kristen. Nah, saudara-saudara, bacaan kita diambil dari 1 Yohanes 2 ayat ke-12 sampai ayatnya ke-17, tetapi kita akan membaca hanya ayat ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakannya untuk kita. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca firman Tuhan dan memelihara firman ini dalam kehidupan kita. Saudara, sukarnya jadi orang Kristen. Apakah judul ini terlalu provokatif? Apa memang mudah saudara menjadi orang Kristen? Apakah cukup saudara dengan anugerah dari Allah melalui karya Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus-Nya, kemudian kita menyatakan diri diselamatkan, dan kemudian kita tidak perlu saudara memperjuangkan hidup dalam anugerah itu dengan respon yang benar? Nah, saudara, dalam bukunya Unchristian, David Kinnaman melakukan survei kepada orang di luar kekristenan tentang pendapat mereka ketika berelasi dengan orang Kristen. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang Kristen dikatakan oleh orang-orang di luar kekristenan sebagai munafik. Kinnaman mencatat saudara pendapat survei itu dengan mengatakan bahwa orang Kristen dianggap sebagai orang yang kuno, eksklusif, kaku, pemarah. Dan dia mengatakan bagaimana ia ingin orang percaya pada apa yang ia imani kalau hidupnya saja tidak menunjukkan iman percayanya. Nah, saudara, apa yang terjadi dalam hidup kekristenan yang tidak berdampak dan berbuah memang sudah terjadi jauh sebelum Kinnaman atau hari ini juga. Dalam bacaan kita, saudara, 1 Yohanes 2 ayat ke-7, penulis surat ini mengatakan bahwa perintah baru yang dituliskan bukanlah perintah yang sama sekali baru, tetapi perintah lama yang telah ada, yang telah jemaat dengar. Salah satunya adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Namun ternyata saudara, perintah ini tidak mampu dilakukan oleh jemaat Kristen perdana. Jadi sukar nih jadi orang Kristen, saudara. Maka itu surat 1 Yohanes memperlihatkan bagaimana jemaat Kristen menghadapi yang namanya perpecahan antara pengikut Yesus yang sejati dan mereka yang memiliki pandangan yang sesat pada saat itu. Nah, oleh sebab itu saudara, tampaknya surat 1 Yohanes dan surat Yohanes yang lainnya agaknya ditulis untuk mendorong jemaat agar tetap teguh berpegang pada kebenaran bahwa Yesus adalah anak Allah, adalah sungguh manusia, dan benar-benar menumpahkan darahnya untuk menyucikan manusia dari segala dosa, saudara. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, saudara, pada waktu itu tampaknya ada anggota jemaat yang secara keliru beranggapan bahwa Yesus kelihatannya seperti manusia. Namun sebenarnya dia adalah makhluk rohani. Mereka juga meyakini bahwa kehidupan rohani lebih penting daripada kehidupan moral, dan pengetahuan rohani lebih penting dari kaidah-kaidah moral. Mereka mengajarkan bahwa norma-norma moral itu hanya berlaku bagi orang yang tidak mampu melihat jauh dari kehidupan fisik saja. Orang-orang ini misalnya saudara meyakini bahwa mereka telah dilahirkan kembali secara rohani. Hal itu kemudian membuat mereka tidak mungkin lagi berbuat dosa, dan karena itu mereka mengatakan tidak ada dosa yang perlu diakui. Padahal dalam pasal 1 ayat 9 dan 10, penulis Injil Yohanes mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Maka itu saudara, sementara itu anak-anak Allah yang sejati pada saat itu percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Dalam pasal 4 ayat 2 dikatakan demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu berasal dari Allah dan dia sungguh anak Allah. Dan itu bisa saudara baca kemudian di pasal 2 ayat 22 dikatakan siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus.
yaitu Dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Maka itu selain itu anak-anak Allah yang sejati adalah orang-orang yang kemudian juga taat kepada Allah dan saling mengasihi, terlihat di dalam praktek kehidupannya. Saudara bisa membaca misalnya dalam pasal 3 ayat 11 sampai 14. Hanya orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar manusia dan yang mengasihi sesamanya, itulah yang akan dikatakan memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara, 1 Yohanes surat ini tampaknya ditulis sekitar abad pertama atau abad kedua. Pada masa itu jemaat Kristen perdana memang mencoba merumuskan apa ciri khas anak-anak Allah yang sejati. Pada saat itu juga muncul berbagai aliran keagamaan, dan yang cukup menonjol adalah aliran Gnostik pada saat itu, saudara, yang berpandangan bahwa dunia materi ini adalah jahat, sedangkan dunia rohani adalah baik. Dan menurut para penganut aliran Gnostik, tujuan hidup manusia adalah memperoleh pengetahuan khusus yang kemudian akan membebaskan diri mereka dari dunia yang nyata ini. Itulah pengetahuan yang tertinggi yang dinyatakan akan memisahkan manusia dari dunia yang jahat itu. Tetapi penulis Yohanes 1 Yohanes ini memperlihatkan bahwa Allah lah yang menciptakan dunia ini. Allah justru mengasihi dunia ini. Maka kata dunia dalam 1 Yohanes yang dikatakan janganlah kamu mengasihi atau tidak dikasihi adalah merujuk, saudara, bukan pada dunia ini tetapi pada sebuah sistem hidup yang mengikuti dosa, yang mengelawan kehendak Allah. Saudara, jadi sebenarnya Allah mengasihi dunia ini. Yohanes 3:16 mengatakan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi sekali lagi Allah mengasihi dunia ini dalam arti manusia yang berdosa. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk tidak mengasihi dunia dalam arti sistem hidup yang mengikuti kecenderungan dosa. Maka itu Allah justru mengutus Yesus untuk membebaskan dunia dari kejahatan dan mempersatukan dunia ini dengan Allah. Oleh sebab itu, saudara, kehidupan kita di dunia ini melalui kata dan karya akan menunjuk pada siapa atau apa yang sebenarnya kita cintai. Nah, semoga saudara cinta kita tertuju pada Allah. Dan segala kata dan karya kita adalah juga bagian dari meneruskan karya Allah di dalam dunia ini. Memang sukar saudara menjadi orang Kristen. Tetapi ada anugerah yang memampukan kita. Allah akan mengaruniakan Roh Kudus-Nya yang akan menolong, memampukan kita. Dan kita sendiri mesti merespon anugerah itu dengan memperjuangkan kehidupan kita, dengan terus melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Sukar, tapi bukan berarti tidak mungkin. Mintalah pertolongan dan hikmat Tuhan. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin.